Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GKU Sola Gracia. Malam hari ini kita akan mendengarkan renungan malam sebelum tidur. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Kisah ini tentang orang Samaria yang baik hati, di mana dipertanyakan tentang siapakah sesama kita manusia dan bagaimana kita memiliki hati nurani yang tergerak oleh belas kasihan. Satu waktu di Bandung pukul 1 siang, saya sedang melakukan perjalanan dari Terminal Lewi Panjang menuju Sarijadi. Hari itu panas dan saya terlalu lelah dalam perjalanan dan saya akan kembali ke rumah saya. Ketika itu saya naik bis dari Terminal Lewi Panjang menuju Sarijadi. Dan saya dapat di tempat duduk bagian tengah, dan sementara bis itu sedang menuju keluar dari terminal, pelan-pelan ada satu ibu naik dengan membawa kantong plastik di kiri dan di tangan kiri dan di tangan kanannya. Saya melihat ibu itu, hati saya tergerak kasihan sama ibu itu. Tapi saya berpikir saya ngantuk, saya pengen tidur, saya lelah. Jadi saya tutup mata saja, biarkan ibu itu nanti ditolong oleh orang yang lain. Itu pikiran saya. Tapi ketika ibu itu makin berjalan maju ke dalam bis, tidak ada satu orang pun yang menolong ibu itu dengan memberikan tempat duduk. Saya melihat hal itu, tapi saya pura-pura tidur lagi. Saya sengaja menahan untuk tidak bangun, dan ibu itu makin mendekat ke arah saya. Kebetulan saya duduknya di tengah. Saya pura-pura tutup mata dan membiarkan ibu itu jalan saja. Dan pas begitu ibu itu sampai berdiri di samping saya, berjalan di samping saya pura-pura tidur lagi dan menahan untuk tidak menolong ibu itu. Namun ketika saya bertahan, ada pertanyaan di dalam diri saya yang mengatakan, seandainya Tuhan Yesus ada di dalam bis ini, apa yang akan dia lakukan? Saya langsung terkaget dan saya langsung bangun, lalu saya langsung mempersilahkan ibu itu duduk dan saya berdiri.
Di situ saya sadar kalau Yesus ada di bis itu pasti dia akan menolong ibu itu. Dan saya mempersilahkan ibu itu duduk, lalu tidak lama kemudian ada orang di belakang yang juga memberikan atau mempersilahkan saya tempat duduk. Yang saya mau beritahu, saat itu saya diingatkan tentang kisah orang Samaria yang baik hati. Karena ada orang yang terjatuh dan ada imam lewat, orang Lewi lewat, tapi mereka sengaja tidak mau menolongnya dengan alasan-alasan tertentu. Namun ketika orang Samaria itu lewat, hatinya penuh dengan belas kasihan dan dia langsung menolong. Hari itu saya ditegur dan diingatkan. Saya bertobat bahwa tidak boleh menahan hati nurani. Tidak boleh kita menahan gerakan hati kita untuk berbelas kasihan, untuk menolong orang lain. Malam hari ini mari kita belajar untuk hati nurani kita tetap on. Biarlah kita tidak boleh menahan kebaikan kita untuk orang lain. Karena Tuhan Yesus sendiri, dia hatinya penuh dengan belas kasihan. Dia selalu menolong siapa saja. Dan Tuhan juga menolong kehidupan kita. Jadi mari kita biarkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita untuk mengerjakan belas kasihan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Selamat malam.